Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan hijau, hiduplah seorang pemungut sampah bernama Rido. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Rido sudah bangun dan bersiap-siap untuk menjalani rutinitasnya. Dengan keranjang besar di punggungnya, ia berkeliling di sepanjang jalan setapak, mencari barang-barang yang bisa didaur ulang. Meskipun pekerjaan ini sering dianggap remeh oleh banyak orang, bagi Rido, ini adalah langkah awal untuk mencapai impian yang lebih besar. Rido dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahnya telah tiada sejak ia masih kecil, meninggalkan ibunya untuk membesarkan Rido seorang diri. Ibunya bekerja sebagai buruh tani, dan meskipun pendapatannya tidak seberapa, ia selalu mengajarkan Rido tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan. Dari ibunya, Rido belajar bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada membantu sesama. Setiap hari, Rido mengumpulkan sampah plastik, kertas, dan logam dari tempat-tempat pembuangan sampah di sekitar kota. Ia tidak hanya memungut sampah, ia juga memisahkan barang-barang yang masih bisa digunakan dari yang sudah tidak layak pakai. Dalam benaknya, ia selalu berpikir bahwa setiap limbah memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik jika ditangani dengan benar. Rido memiliki impian besar. Ia ingin mendirikan perusahaan daur ulang yang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah. Ia percaya bahwa dengan mendaur ulang, ia bisa mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Meskipun impiannya tampak jauh dari jangkauan, semangatnya tidak pernah padam. Kehidupan sehari-hari Rido dipenuhi dengan tantangan dan kesederhanaan. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia sudah berangkat dengan keranjang di punggungnya. Suara langkah kakinya di jalan setapak menjadi bagian dari rutinitas kota kecil itu. Ia seringkali melihat wajah-wajah lelah para pekerja lain yang juga memulai harinya dengan penuh harapan. Rido tidak hanya memungut sampah, ia juga berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia menyapa para pedagang di pasar dan anak-anak yang bermain di jalanan. Meskipun banyak yang meremehkan profesinya sebagai pemulung, Rido selalu tersenyum dan menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ia percaya bahwa edukasi adalah kunci untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Di dapur rumah, ibunya selalu mendukung impian Rido. Ia seringkali melihat anaknya membaca buku-buku tentang daur ulang dan pengelolaan limbah. Meski mereka hidup dalam keterbatasan, ibunya selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Rido. "Anakku," katanya suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, "setiap usaha yang kau lakukan akan membuahkan hasil suatu hari nanti." Rido merasa terinspirasi oleh kata-kata ibunya. Ia mulai mencatat ide-ide tentang cara mengolah sampah dan menjadikannya bahan baku baru. Ia menggambar sketsa mesin daur ulang sederhana dan menuliskan rencana bisnis di atas kertas bekas. Setiap malam setelah pulang dari pekerjaannya sebagai pemungut sampah, Rido meluangkan waktu untuk belajar tentang teknologi daur ulang melalui buku-buku tua yang ia temukan di tempat sampah atau perpustakaan umum. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Rido memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuannya. Ia seringkali bermimpi tentang masa depan di mana kota kecilnya bebas dari tumpukan sampah dan masyarakatnya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan menuju impian itu tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi segala rintangan demi mencapai cita-citanya. Dengan semangat juang yang tinggi dan keyakinan bahwa setiap orang bisa berkontribusi pada lingkungan, Rido melangkah maju tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa langkah kecil yang ia ambil setiap hari sebagai pemungut sampah adalah bagian dari perjalanan besar menuju perubahan positif di dunia ini. Suatu pagi yang cerah, saat Rido sedang berkeliling di sekitar pasar, ia menemukan sebuah tumpukan sampah yang lebih besar dari biasanya. Di antara tumpukan itu, ia melihat sesuatu yang menarik perhatian. Selembar kertas yang terlipat rapi. Dengan rasa ingin tahu, Rido mengambil kertas tersebut dan membukanya. Ternyata, itu adalah brosur tentang teknologi daur ulang plastik, yang menjelaskan proses bagaimana plastik bisa diubah menjadi bahan baku baru. Membaca brosur itu,
Rido merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Ia tidak hanya menemukan informasi yang bermanfaat, tetapi juga inspirasi untuk mewujudkan impian besarnya. Brosur tersebut menjelaskan berbagai cara untuk mengolah plastik bekas menjadi produk yang berguna, seperti tas, perabotan, dan bahkan bahan bangunan. Rido mulai membayangkan bagaimana ia bisa menerapkan pengetahuan ini di kota kecilnya. Setelah pulang ke rumah, Rido tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ide-ide baru yang muncul di kepalanya. Ia mulai mencatat semua ide tersebut dan merancang rencana untuk memulai usaha daur ulangnya sendiri. Dalam pikirannya, ia membayangkan sebuah pabrik kecil yang dapat mengolah plastik dari masyarakat dan mengubahnya menjadi produk baru yang bermanfaat. Namun, ia menyadari bahwa untuk mewujudkan impian ini, ia membutuhkan lebih dari sekadar ide. Ia perlu modal dan dukungan. Rido mulai mencari cara untuk mendapatkan modal. Ia berbicara dengan teman-teman sesama pemulung dan menjelaskan rencananya kepada mereka. Beberapa dari mereka tertarik dan bersedia membantu dengan menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk investasi awal. Dengan semangat kolektif, mereka sepakat untuk bekerja sama dalam proyek ini. Di tengah perjalanan ini, Rido juga mulai melakukan riset lebih lanjut tentang daur ulang plastik. Ia mengunjungi perpustakaan umum untuk membaca buku-buku tentang teknologi daur ulang dan pengelolaan limbah. Ia belajar tentang berbagai jenis plastik dan cara terbaik untuk mengolahnya. Pengetahuannya semakin mendalam, dan keyakinannya bahwa usaha ini bisa berhasil semakin kuat. Setelah beberapa bulan persiapan dan pengumpulan modal dari teman-teman pemulungnya, Rido akhirnya merasa siap untuk memulai usahanya. Dengan uang yang terkumpul, ia membeli mesin daur ulang kecil yang dapat mengolah plastik bekas menjadi butiran plastik baru. Mesin itu sederhana namun efektif, cukup untuk memulai usaha kecil-kecilan. Rido memilih nama EcoRido untuk perusahaannya. Nama ini mencerminkan visi dan misinya, menciptakan lingkungan yang lebih bersih melalui daur ulang. Ia menyewa sebuah tempat kecil di pinggiran kota sebagai lokasi pabriknya. Meskipun tempat itu sederhana, Rido merasa bangga karena ini adalah langkah pertama menuju impian besarnya. Setelah mesin terpasang dan siap digunakan, Rido mulai mengumpulkan plastik dari masyarakat sekitar. Ia membuat program pengumpulan sampah, di mana warga dapat membawa sampah plastik mereka ke EcoRido dengan imbalan uang tunai atau produk daur ulang gratis. Program ini mendapat sambutan positif dari warga karena mereka merasa terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dalam beberapa bulan pertama operasional EcoRido, Rido menghadapi banyak tantangan. Proses daur ulang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya mesin macet atau kualitas produk tidak sesuai harapan. Namun, Rido tidak pernah menyerah. Ia terus belajar dari setiap kesalahan dan memperbaiki prosesnya agar bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, EcoRido mulai dikenal di kalangan masyarakat lokal. Produk-produk daur ulang yang dihasilkan mulai menarik perhatian para pedagang di pasar. Mereka mulai membeli produk-produk tersebut untuk dijual kembali. Rido merasa senang melihat hasil kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Selain itu, Rido juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah dengan baik. Ia sering mengadakan seminar kecil di sekolah-sekolah dan komunitas untuk mendidik anak-anak dan orang dewasa tentang dampak positif dari daur ulang terhadap lingkungan. Dengan semangat juang yang tinggi dan dedikasi terhadap misinya, EcoRido terus berkembang meskipun masih dalam tahap awal. Rido percaya bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil akan membawa dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan EcoRido, Rido mulai menghadapi berbagai tantangan yang tidak terduga. Meskipun usaha daur ulangnya mendapat dukungan dari masyarakat, ada banyak orang yang skeptis terhadap kemampuannya untuk sukses. Beberapa orang menganggapnya sebagai pemulung biasa yang tidak akan pernah mampu mengelola bisnis yang lebih besar. Stigma ini membuat Rido merasa tertekan, tetapi ia bertekad untuk membuktikan bahwa mereka salah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Rido adalah masalah teknis dengan mesin daur ulang. Pada awalnya, mesin tersebut berfungsi dengan baik, tetapi seiring meningkatnya volume plastik yang diterima, mesin mulai mengalami kerusakan. Ada kalanya mesin macet dan memerlukan perbaikan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam produksi.
Rido harus memikirkan cara untuk memperbaiki masalah ini tanpa mengganggu aliran pendapatan. Untuk mengatasi masalah ini, Rido mulai mencari informasi tentang perawatan dan perbaikan mesin daur ulang. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan dan mencari tutorial online tentang cara memperbaiki mesin. Dengan ketekunan dan semangat belajar, ia berhasil memperbaiki beberapa masalah kecil sendiri. Namun, untuk masalah yang lebih besar, ia harus memanggil teknisi profesional, yang tentu saja menambah biaya operasional. Selain tantangan teknis, Rido juga menghadapi persaingan dari perusahaan daur ulang lain yang lebih besar dan mapan. Mereka memiliki sumber daya yang lebih banyak dan bisa menawarkan harga lebih rendah kepada pelanggan. Hal ini membuat Rido berpikir keras tentang bagaimana cara mempertahankan pelanggan dan menarik lebih banyak orang untuk menggunakan layanan EcoRido. Rido menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk membedakan usahanya dari kompetitor lainnya. Ia mulai fokus pada kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Ia berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan dan memastikan bahwa produk daur ulang yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Ia juga mulai menawarkan program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya daur ulang, sehingga mereka merasa lebih terlibat dalam proses tersebut. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, Rido tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha keras dan berinovasi agar EcoRido dapat bertahan dan berkembang. Dalam setiap kesulitan, ia selalu mencari peluang baru untuk belajar dan tumbuh. Setelah melewati berbagai tantangan selama beberapa tahun, Rido akhirnya berhasil mengubah EcoRido menjadi perusahaan daur ulang yang sukses di kota kecilnya. Dengan kerja keras dan dedikasi, ia tidak hanya berhasil membangun usaha dari nol, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang di sekitarnya. Dengan pertumbuhan EcoRido yang pesat, Rido kini telah bertransformasi menjadi seorang CEO. Ia belajar untuk mengambil keputusan strategis dan memimpin timnya dengan baik. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang mengelola bisnis, tetapi juga tentang menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai CEO, Rido mulai merekrut karyawan baru untuk membantu menjalankan operasional sehari-hari EcoRido. Ia memilih orang-orang yang memiliki semangat sama dalam menjaga lingkungan dan memahami pentingnya pengelolaan sampah. Rido melatih mereka dengan baik agar mereka bisa bekerja secara efisien dan memahami visi perusahaan. Rido juga mulai memperluas jaringan bisnisnya dengan menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi lokal dan pemerintah setempat. Ia aktif terlibat dalam program-program lingkungan dan sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar mengenai pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan. Keberhasilannya menarik perhatian media lokal, dan EcoRido mulai mendapatkan sorotan positif dari masyarakat luas. Dengan semua pencapaian ini, Rido tidak melupakan akar kehidupannya sebagai pemulung. Ia terus berupaya membantu para pemulung lain agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui program pelatihan keterampilan daur ulang. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses jika diberikan kesempatan. Sebagai CEO EcoRido, Rido merasa bangga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ia melihat bagaimana usaha kecilnya telah berkembang menjadi perusahaan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Kini, Rido berdiri di puncak kesuksesan dengan visi yang lebih besar untuk masa depan. Ia ingin menjadikan EcoRido sebagai contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia, tentang bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan tekad yang kuat dan semangat juang yang tak pernah padam, Rido siap menghadapi tantangan baru di depan mata, sambil terus berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Seiring dengan pertumbuhan EcoRido, Rido semakin menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya bukan hanya dari segi bisnis, tetapi juga dari stigma sosial yang melekat pada profesi pemulung. Masyarakat seringkali memandang rendah pekerjaan tersebut, menganggapnya sebagai pekerjaan yang tidak layak dan tidak berharga. Rido merasa terpanggil untuk mengubah pandangan ini dan menunjukkan bahwa pemulung juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Untuk memulai perubahan ini, Rido merancang kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah. Ia mengorganisir seminar-seminar di sekolah-sekolah, komunitas, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat. Dalam setiap kesempatan, ia berbagi pengalamannya sebagai pemulung yang berhasil membangun usaha daur ulang. Rido menjelaskan bagaimana setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, dapat berkontribusi pada lingkungan. Rido juga mengajak para pemulung lain untuk berbagi cerita mereka. Ia percaya bahwa dengan mendengarkan kisah-kisah nyata dari mereka, yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah, masyarakat akan lebih menghargai pekerjaan ini. Dalam seminar-seminar tersebut, Rido mengundang beberapa pemulung untuk berbicara dan menjelaskan bagaimana mereka berjuang untuk memperbaiki kehidupan mereka melalui daur ulang. Sebagai bagian dari kampanye ini, Rido juga meluncurkan program Hari Daur Ulang di kota kecilnya. Pada hari tersebut, masyarakat diajak untuk membawa sampah plastik mereka ke Eko-Rido dan mendapatkan imbalan berupa produk daur ulang atau voucher belanja di pasar lokal. Acara ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga menciptakan suasana positif di mana orang-orang berkumpul untuk merayakan upaya menjaga lingkungan. Melalui berbagai inisiatif ini, Rido berhasil mengubah stigma negatif terhadap pemulung menjadi pandangan yang lebih positif. Masyarakat mulai menyadari bahwa pekerjaan pemulung adalah bagian penting dari ekosistem pengelolaan limbah dan bahwa mereka memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan semakin banyaknya dukungan dari masyarakat, Rido merasa semakin termotivasi untuk memperluas komitmennya terhadap lingkungan. Ia menyadari bahwa keberhasilan Eko-Rido tidak hanya terletak pada aspek bisnis semata, tetapi juga pada dampak positif yang dapat diberikan kepada lingkungan dan komunitas. Oleh karena itu, ia mulai merancang program-program baru yang lebih berfokus pada keberlanjutan. Salah satu inisiatif yang diluncurkan oleh Rido adalah program edukasi lingkungan di sekolah-sekolah. Ia bekerja sama dengan guru-guru untuk mengintegrasikan materi tentang daur ulang dan pengelolaan sampah ke dalam kurikulum. Program ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini kepada anak-anak. Rido percaya bahwa generasi muda adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, Rido juga memulai program penanaman pohon di sekitar kota. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan memberikan bibit pohon secara gratis kepada mereka yang bersedia menanam dan merawatnya. Kegiatan ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas udara, tetapi juga memperindah lingkungan sekitar. Rido juga aktif terlibat dalam berbagai forum dan diskusi tentang isu-isu lingkungan di tingkat lokal dan nasional. Ia sering diundang sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya tentang pengelolaan sampah dan keberlanjutan. Dalam setiap kesempatan, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga lingkungan. Komitmen Rido terhadap lingkungan tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut. Ia juga berusaha menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional Eko-Rido. Ia memastikan bahwa semua proses produksi dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan sebanyak mungkin, dan meminimalkan limbah produksi. Dengan semua upaya, ini Rido berharap dapat menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan di kalangan masyarakat luas. Ia ingin Eko-Rido menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain tentang bagaimana bisnis dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Melalui dedikasinya yang tak kenal lelah dan komitmennya terhadap keberlanjutan, Rido telah berhasil membangun reputasi Eko-Rido sebagai perusahaan daur ulang yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ia percaya bahwa setiap langkah kecil menuju keberlanjutan akan membawa dampak besar bagi generasi mendatang. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Rido akhirnya melihat hasil dari semua usahanya. Eko-Rido bukan hanya sekadar perusahaan daur ulang. Ia telah menjadi simbol perubahan positif dalam masyarakat. Dengan dukungan masyarakat yang semakin besar, Eko-Rido berhasil mengolah ribuan ton sampah plastik setiap tahun dan mengubahnya menjadi produk yang bermanfaat. Produk-produk tersebut mulai dikenal luas, dari tas daur ulang hingga perabotan rumah tangga yang ramah lingkungan. Keberhasilan ini tidak luput dari perhatian media.
Berita tentang Eko Ridho dan perjalanan Ridho sebagai seorang pemulung yang bertransformasi menjadi CEO sukses mulai tersebar di berbagai platform berita lokal dan nasional. Ridho sering diundang untuk berbicara di acara-acara seminar dan konferensi tentang keberlanjutan dan pengelolaan sampah. Ia dengan senang hati berbagi pengalamannya, berharap dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Seiring dengan meningkatnya popularitas Eko Ridho, berbagai organisasi lingkungan mulai memperhatikan prestasi Ridho. Ia menerima beberapa penghargaan atas kontribusinya dalam pengelolaan limbah dan upayanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Penghargaan tersebut bukan hanya menjadi pengakuan atas kerja keras Ridho, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus berjuang demi lingkungan. Salah satu penghargaan paling bergengsi yang diterima Ridho adalah Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional, yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengakuan atas inovasi dan keberhasilan dalam mengurangi limbah plastik di masyarakat. Dalam acara penganugerahan, Ridho berdiri di panggung dengan bangga, menerima trofi sambil mengenang perjalanan panjangnya dari seorang pemulung menjadi CEO. Momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi Ridho untuk menyampaikan pesan penting kepada para hadirin. Ia menekankan bahwa kesuksesan Eko Ridho bukan hanya miliknya, tetapi juga milik semua orang yang percaya pada visi dan misi perusahaan. Ia berterima kasih kepada timnya, para pemulung yang telah bekerja keras, serta masyarakat yang telah mendukung usaha mereka. Ridho ingin semua orang tahu bahwa setiap individu memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan jika mereka mau berusaha. Meskipun Ridho telah mencapai kesuksesan luar biasa dengan Eko Ridho, ia tidak pernah melupakan akar kehidupannya sebagai pemulung. Ia selalu ingat betapa sulitnya kehidupan sebelum ia memulai usaha ini, dan bagaimana perjuangan itu membentuk karakternya. Dalam hatinya, ia merasa berkewajiban untuk membantu mereka yang masih berada dalam situasi sulit. Dengan semangat itu, Ridho meluncurkan program Bersama Kita Berdayakan, sebuah inisiatif untuk membantu pemulung lain agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Program ini mencakup pelatihan keterampilan daur ulang, manajemen keuangan, dan pengembangan usaha kecil. Ridho percaya bahwa dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pemulung lain, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi pada masyarakat. Ridho juga bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pemulung dan usaha daur ulang. Ia berjuang agar para pemulung diakui sebagai bagian penting dari sistem pengelolaan limbah kota. Melalui advokasi ini, Ridho berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua orang. Di tengah kesibukannya sebagai CEO dan aktivis lingkungan, Ridho tetap menjaga hubungan erat dengan ibunya. Ia sering mengunjungi rumahnya dan berbagi cerita tentang pencapaian Eko Ridho. Ibunya selalu bangga melihat anaknya tumbuh menjadi sosok yang mampu mengubah hidup banyak orang. Ridho juga menyadari bahwa keberhasilan Eko Ridho tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Ia terus mencari cara untuk meningkatkan proses daur ulang di perusahaannya dan memperluas jangkauan edukasi lingkungan ke lebih banyak komunitas. Dalam perjalanan hidupnya, Ridho belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan pribadi tetapi juga tentang memberi kembali kepada masyarakat dan lingkungan. Dengan tekad yang kuat untuk terus berjuang demi kebaikan bersama, Ridho siap menghadapi tantangan baru di masa depan. Dengan semangat juang yang tak pernah padam dan komitmen terhadap keberlanjutan, Ridho berharap dapat meninggalkan warisan positif bagi generasi mendatang. Ia ingin dunia tahu bahwa dari seorang pemulung biasa bisa lahir seorang pemimpin yang mampu mengubah pandangan masyarakat tentang limbah dan lingkungan.